Lah jadi ini tuh bagaimana sih? Sains mengakui keberadaan hantu apa enggak? Jangan salah guys, zaman sekarang tuh udah canggih ya. Buru-buru hantu aja pakai teknologi. Hantu itu jamur. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Akhirnya ya, setelah sekian purnama, Marinasi kembali lagi dengan video long form. Di video ini kita bakalan bahas sesuatu yang seru banget dan belum banyak dibahas di mana-mana, yaitu hantu dari perspektif sains. Zaman sekarang ini jangan salah guys, para ghost hunter itu ngeburu hantu pakai alat yang canggih-canggih bener. Apakah seiring kemajuan teknologi, sains tuh mengakui keberadaan hantu? Ya udahlah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan sainsnya, nggak afdol dong ya kalau kita kilas sedikit lah tentang hantu. Sebenarnya guys, kalau pemahaman tentang hantu itu variatif ya, tergantung dari perspektif budaya, agama, para ahli, atau bahkan paranormal. Cuma kalau secara general nih ya, hantu itu sering dikaitkan dengan roh dari manusia ataupun hewan yang udah meninggal. Nah, kalau sejarah hantu di Indonesia sendiri bagaimana, Mar? Oke, kalau yang ini tuh sejarahnya sebenarnya panjang banget. Bahkan udah ada dari masa prasejarah, di mana pada saat itu banyak masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masih ingat gak nih guys, waktu belajar IPS pas sekolah? Animisme itu kepercayaan kalau benda-benda di muka bumi ini tuh memiliki roh. Contohnya misalnya apa? Nah, mereka tuh percaya ada roh nenek moyang, atau sebuah pohon itu ada rohnya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dinamisme, itu kepercayaan bahwa sebuah benda, nih contoh ya, dia mempunyai kekuatan untuk melakukan tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Misalnya kayak keris. Selain kepercayaan-kepercayaan tadi, hantu itu juga dipengaruhi dari agama yang masuk ke Indonesia guys. Misalnya dari Hindu-Buddha, di mana dalam Hindu mereka itu mengenal sosok roh jahat yang namanya Bhuta dan Preta. Sementara dalam Islam sendiri, kita mengenal adanya jin dan juga syaitan gitu. Tapi sebenarnya guys, kalau ditarik garis untuk tahu asal mula hantu tuh kapan mulai dikenal, ya nggak bisa diketahui pasti. Nah, ini adalah menurut peneliti sastra dan budayawan FIB Universitas Indonesia, guys. Oke, sekarang kita mulai masuk nih ke pembahasan inti video. Gimana sih pandangan sains terhadap hantu? Meluncur. Banyak dari kalian pasti udah nggak asing sama indigo. Ya, indigo itu sering banget dikait-kaitan sama hantu ya guys ya. Karena mereka itu diyakini punya kemampuan spiritual yang luar biasa. Misalnya telepati, meramal, atau bahkan komunikasi sama makhluk supranatural. Cuma ya balik lagi, kalau didasarkan ke sains ya, menurut seorang profesor riset psikiatri, kemampuan mereka itu belum bisa diverifikasi guys, karena nggak ada dasar ilmiahnya. Bahkan ya, beberapa ahli itu berpendapat, mohon maaf nih guys, bahwasannya ditemukan ada karakter anak indigo yang gejalanya mirip sama anak ADHD. Semacam gangguan mental dengan perilaku impulsif dan hiperaktif guys. Ada juga orang yang mengklaim dirinya indigo, ternyata punya gejala skizofrenia. Semacam gangguan mental yang bikin halusinasi gitu. Ya walaupun ya nggak semua anak dengan gangguan mental itu indigo. Jadi nggak bisa dipukul rata guys. Tapi gimana tuh sama ghost hunter? Mereka kan berburu hantunya aja udah pakai teknologi. Jadi gimana nih pandangan sains? Oke, kita masuk sekarang. Hal-hal apa aja di dalam sains yang kemungkinan menandakan keberadaan mereka? Disebut-sebut guys, kalau misalnya ada lonjakan perubahan elektromagnetik yang drastis dan gak wajar, mengindikasikan keberadaan makhluk supranatural. Halo. Nggak ada jaringan di situ, nggak ada jaringan kabelnya. Men bahaya nih men udah. Magnetik, tapi kencang di sini. Tuh. Itu sampai 200 loh. Tapi guys, walaupun nih ketangkep ada anomali atau ada lonjakan yang gak wajar gitu, sains gak langsung bisa mengklaim kalau ini karena hantu. Karena ada banyak faktor yang bisa nyebabinnya. Misalnya apaan tuh Mar? Nah, contohnya kayak aliran listrik.
Kalau misal ada aliran listrik di sekitarnya, kayak wifi, handphone, nah itu bisa mempengaruhi ada lonjakan tadi guys. Faktor lainnya juga itu bisa dari alam, kayak struktur logam ataupun batuan. Berikutnya ini ada frekuensi suara. Kalau misalnya kita flashback dulu ya, belajar IPA di sekolah, ada beberapa jenis frekuensi suara. Yang kita bisa dengar dengan jelas itu namanya audiosonik, antara 20 sampai 20.000 Hz. Terus kalau yang di atasnya ada juga nih guys, itu ultrasonik di atas 20.000 Hz. Dan yang di bawahnya, nah ini nih, di bawah 20 Hz, itu namanya infrasonik. Dan disebut-sebut, ini adalah frekuensinya hantu. Misalnya yang udah pernah diuji dalam penelitian gitu guys, itu adalah 19 Hz. Hantu itu sering dikaitin sama frekuensi 19 Hz. Karena kalau menurut beberapa orang guys, ketika ada frekuensi ini, mereka tuh ngerasain kayak merinding atau ada sesuatu yang ngawasin mereka. Tapi, kalau dari sisi sains, mereka tuh punya penjelasannya tentang frekuensi ini. Jadi, suara di bawah gelombang audiosonik, misalnya 19 Hz, itu disebut bisa bikin bola mata bergetar dan menyebabkan ilusi optik. Kadang juga kalau terpapar sama frekuensi ini, itu bisa nyebabin mual, paranoid, sampai bikin merinding. Dan ini tuh bukan aku yang ngomong ataupun nenek aku yang ngomong guys, melainkan pernah diujikan juga dalam penelitian tuh. Jadi ada beberapa partisipan, mereka masuk ke sebuah ruangan putih, dan mereka bakal dipaparin sama frekuensi infrasonik tadi. Dan hasilnya, beberapa dari mereka itu ada yang ngerasa nggak nyaman, ngerasa diawasin, tapi sih nggak semuanya ngerasain kayak begitu ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang gelombang elektromagnetik, udah bahas tentang frekuensi suara. Nah, yang ketiga, ini dari sisi psikologis. Orang-orang yang udah disugesti itu lebih mudah merasakan hal-hal aneh guys. Jadi misalnya nih, ada si A. Nah si A ini tuh udah diwanti-wanti. Nanti kalau kamu masuk ke rumah itu rumahnya berhantu. Nanti kamu bakalan diganggu. Atau misalnya si A juga dibilangin, nanti kalau kamu masuk ke ruangan itu, kamu bakal ngerasain kayak ada yang ngawasin loh. Nanti buat si A itu akan lebih mudah tersugesti guys. Dia akan lebih mudah percaya dan mengakui bahwa itu benar. Iya, intinya kalau orang udah percaya sama hantu, mereka cenderung lebih bisa melihatnya. Dan yang nomor 4, menurut aku ini paling mind blowing. Hantu itu jamur. Ya guys, jadi menurut seorang profesor teknik sipil di Universitas Clarkson, New York, dia tuh memperhatikan ada perilaku aneh dari anak-anaknya setelah terpapar jamur di ruang bawah tanah. Ya, mereka tuh jadi tampak marah atau ketakutan secara irasional gitu loh guys. Dan ternyata terkait ini tuh ada penelitiannya guys. Dimana orang-orang yang terpapar jamur, misalnya Stachybotrys chartarum ini, kemungkinan bisa ngalamin gangguan saraf. Terus guys, ada juga penelitian lain yang menyebutkan kalau jenis jamur tertentu bisa menyebabkan ketakutan pada tikus. Wow. Coba kamu cek di rumahmu ya, ada nggak jamur-jamur yang hitam kayak begini? Nah, hati-hati tuh. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini tuh bagaimana? Ya, walaupun tadi kita udah sempat sebut ya, para ghost hunter aja pakai teknologi guys untuk mengungkap hantu. Tapi itu nggak bisa bikin sains langsung mengklaim atau memverifikasi bahwa hantu itu ada. Karena ya tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi kayak yang kita udah bahas sebelumnya, dan ini masih belum bisa dibuktikan secara menyeluruh. But just because you may think you've seen or experienced a ghost does not mean that ghosts are real. There could be more rational and scientific explanations, and I would suggest there are. Tapi ya, walaupun sekarang belum bisa diverifikasi guys, nggak semua sains itu close-minded sih. Ada juga beberapa peneliti yang berpendapat nih ya, penggunaan teknologi dan investigasi mendalam bisa aja ngungkap mereka suatu hari nanti. Kalau kesimpulan dari lu sendiri bagaimana, Mar? Nah, kalau dari aku sendiri nih ya guys ya, jujur, waktu denger frekuensi suara ada macam-macam aja, buat aku udah mind blowing banget sih. Gila, ada makhluk apa aja tuh di frekuensi atas sama di bawahnya, ya kan? Dan kalau aku sendiri sih terbuka guys, sama kemungkinan ada makhluk-makhluk kayak begitu di dimensi lain. But we'll see sejauh mana nanti sains bisa mengungkap keberadaan mereka. Oke, segitu itu dia untuk video hari ini. Gimana menurut kamu?
Kalau misalnya ada tambahan atau diskusi, langsung aja tulisin di komen. Anyway, kalian suka nggak guys kalau Marinasi bahas hal-hal misterius kayak gini? Nah kalau suka, coba saranin kita namain segmen ini apaan ya? Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe. This is Marinasi. Oke, segitu dulu.